Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku adalah Laba-Laba. Aku adalah seekor laba-laba. Tetapi bukan semua laba-laba. Kalau semua laba-laba di dunia diletakkan pada anak timbangan, tentu timbanganku lebih berat. Bukan aku membanggakan diri. Di sini bukan tempatnya untuk mengaku dan membanggakan diri, melainkan aku hanya menyebutkan sesuatu yang sebenarnya. Aku kira aku tidak perlu memperkenalkan diri kepada kalian semua, wahai manusia. Kalian semua tahu bahwa aku adalah laba-laba gua tempat berlindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akulah yang bertanggung jawab atas keselamatan Rasulullah. Akulah yang melindunginya. Sarangku lembut dan halus, dapat diterbangkan oleh hembusan angin yang paling lemah sekalipun. Dengan sarang yang lemah ini, aku berdiri di depan tajamnya pedang orang-orang kafir yang keluar untuk mengusir Nabi. Aku mampu menghancurkan mereka. Terjadi pertarungan sengit antara sutra laba-laba yang lemah dan besi pedang yang berakhir dengan kekalahan besi. Besi kalah di hadapan sutra. Aku duduk di rumahku yang menjadi simbol kelemahan. Rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Aku duduk di rumahku untuk melindungi rumah Islam yang besar dan menjaga Nabi Allah Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hal ini saja yang terjadi padaku. Terjadi juga padaku hal yang lebih indah daripadanya. Aku melihat Nabi. Aku tahu bahwa Nabi ini setelah wafat, kuburannya akan dikunjungi jutaan orang untuk menangis dan berdoa. Aku adalah seekor laba-laba. Setiap orang yang menangis dan berdoa membayangkan rupa Rasulullah di dalam pikirannya. Aku melihatnya. Aku hidup bersamanya selama 3 hari. Rasulullah datang sebagai tamu di dalam penjagaanku selama 3 hari. Hatiku berdebar ketika kembali mengingat hari-hari itu. Itulah hari-hari yang mengesankan dan sangat mengesankan. Sebelum melihatnya, aku mencintai laba-laba lain, makanan dan kehidupan ini. Namun setelah aku melihat Rasulullah, aku tidak lagi dapat mencintai selain hakikat itu. Aku berubah setelah melihat Rasulullah. Pernahkah kalian melihat laba-laba yang menangis sebelumku? Aku sebagai laba-laba menangis ketika masa perjamuanku kepadanya berakhir dan ia keluar dari gua itu menuju Madinah. Aku katakan kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku kehilanganmu." Ia tidak mendengar apa yang aku katakan kepadanya. Aku katakan lagi kepadanya, "Wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu untuk aku cium, atau aku biarkanlah aku mencium ujung bajumu." Ia tidak mendengar kata-kataku dan terus berlalu. Ia keluar dari gua itu dengan terpaksa merusak rumahku yang aku bangun untuknya. Aku tidak mengerti mengapa ia melakukan hal itu.
Barangkali aku harus mengatakan bahwa ia harus menghancurkan rumahku untuk keluar. Rumahku adalah pintu gua. Ia harus membuka pintu itu. Rasulullah menggapaikan tangannya. Rasulullah menggapaikan tangannya pada rumahku dan menyingkirkan sutra rumah itu dengan lembut. Aku berusaha mendekatinya untuk mencium tangannya, namun ia tidak memperdulikan bahwa aku ingin mencium tangannya. Ia menariknya sebelum aku menunduk untuk menciumnya. Lalu ia keluar. Aku mendekati sutra yang sobek, yang merupakan rumahku. Aku katakan, sutra ini telah disentuh tangan Rasulullah sebelum aku sendiri menyentuhnya. Aku pun menangis. Aku masih menangis hingga rumahku lebur di dalam air mataku. Gua itu pun kembali seperti keadaannya semula. Aku ceritakan kisahku dari awalnya. Aku berharap kalian semua, wahai manusia, memaafkanku karena aku terpaksa. Aku adalah salah satu laba-laba gunung. Laba-laba gunung adalah laba-laba yang paling baik nasibnya. Makanan utama kami adalah lalat dan serangga. Aku lahir di gua yang terpencil di Gunung Thur, yaitu salah satu gunung di Mekah. Mekah adalah kota kecil yang belum aku lihat selama hidupku. Kadang-kadang dari merpati yang terbang kami mendengar tasbih-tasbih yang kami pahami bahwa merpati ini hidup di dalam lindungan Baitullah di Mekah. Aku berusaha untuk membayangkan bentuk kota Mekah atau pemandangan Baitullah, tetapi aku tidak mampu. Aku hidup terkurung di dalam gua Thur, tetapi aku tidak mampu untuk membayangkan bagaimana kota Mekah. Aku hidup terkurung di dalam gua Thur, yaitu gua liar pada siang hari dan menakutkan pada malam hari. Gua itu terletak di sebelah selatan dari arah Yaman. Tidak ada seorang pun yang mengunjungi kami. Bahkan binatang-binatang liar lari dari liarnya gunung itu melebihi ketakutannya pada gunung-gunung jinak tempat berkumpul makhluk-makhluk lain. Ringkasnya, bagaimana aku menjadi majikan dan pemilik gunung ini? Tibalah suatu hari, aku bergantung pada atap gua pada salah satu dinding sutra yang aku buat. Dunia ini sangat panas. Oleh karena itu, aku mulai mondar-mandir di dalam gua. Kemudian, aku mendengar suara yang datang bukan dari bumi ini. Suara itu bertanya, siapakah di antara makhluk-makhluk Allah yang mendiami gua ini? Siapakah di antara makhluk-makhluk Allah yang mendiami gua ini? Tirai tersingkap dariku dan aku tahu bahwa aku mendengar suara penghulu para malaikat. Aku berhenti berjalan dan menundukkan seluruh tubuhku, lalu bersujud sebagai penghormatan kepadanya. Aku menjawab suara malaikat itu, perkenankanlah laba-laba gunung, Mimi putrimu cucu mamu berbicara kepadamu. Suara malaikat itu berkata, keluarlah ke pintu gua. Aku bergerak pada benang sutra dan keluar. Suara itu berkata lagi, tidak lama lagi akan datang ke gua ini dua orang kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya di dunia dan akhirat, Abu Bakar. Aku bertanya sambil terus bersujud, siapakah Muhammad itu? Suara itu menjawab,
Ia adalah salah seorang nabi Allah di bumi dan rahmat Allah yang diutus kepada seluruh alam. Kamu adalah pelayannya beserta sahabatnya selama 3 hari di dalam gua. Aku semakin bingung dan bertanya, apakah yang membawanya ke gua liar ini? Ia pergi berhijrah karena kabilah-kabilah kafir menuntut darahnya. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk membangun rumahmu pada pintu gua, wahai laba-laba? Tanya suara itu. 4 jam. 4 jam dengan kerja terus-menerus diselingi 2 kali istirahat. Jawabku sambil mengukur sudut-sudut pintu gua. Suara malaikat itu berkata, bekerjalah tanpa istirahat. Allah memikulkan amanat penjagaan itu kepadamu. Pertolongan ilahi menitipkan perjalanan risalah penutup dan masa depan peradaban. Aku bersujud dan berbisik. Aku mendengar dan aku taat. Penghulu para malaikat itu kembali. Aku memanggil keheningan, keliaran dan kepastian agar mereka hadir. Aku mulai bekerja. Aku pandang ke-7 kelenjarku yang memproduksi sutra. Kelenjar itu penuh. Aku perhatikan pintu gua. Pintu itu luas. Aku mulai mengukur sudut-sudutnya dan memperhitungkan dengan cepat dari mana aku harus memulai. Aku memerlukan 5 tiang keras dari sutra. Darinya kami akan mengeluarkan 26 helai benang sebagai tiang-tiang pelengkap. Kami memerlukan 95 helai benang untuk menguatkan dinding. Aku mulai membuat sutra. Rajutan yang halus ini lebih kuat daripada benda keras apapun, yang berubah menjadi benang-benang halus yang lebarnya 1/1000 inci. Inilah ukuran benangku, laba-laba. Manusia tidak mengetahui bahwa laba-laba dapat mengukur sudut-sudut dan membaginya, dapat menghitung kekuatan dan besarnya tekanan, dan memperhitungkan ribuan masalah arsitektur yang rumit yang sering dihadapi dalam proses pembangunan. Manusia tidak mengetahui bahwa aku dan semua laba-laba dapat menenun berbagai sutra berdasarkan tuntutan kebutuhan. Kami menggunakannya sebagai perangkap, meja makan, tempat tidur, selimut, sistem peringatan, jalan untuk melarikan diri, dan perisai untuk perlindungan. Artinya, kami sebagai laba-laba membuat bahan-bahan yang banyak manfaatnya dan banyak jumlahnya untuk dimanfaatkan. Sutra yang dihasilkan dari kelenjar laba-laba tidak diragukan lagi adalah seperti sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Namun, terdapat perbedaan-perbedaan antara ulat sutra dan sarang laba-laba. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan sarang laba-laba lebih baik. Ia lebih luas, lebih lembut, dan lebih kuat daripada sutra apapun. Aku adalah seekor laba-laba. Tiba-tiba, Rasulullah memasuki gua itu bersama Abu Bakar. Aku berhenti bekerja sebentar. Aku memandang wajahnya yang mulia dan berwibawa, yang menyerupai lempengan emas. Aku merasakan kehusuan yang mendalam. Setelah itu, aku katakan kepadanya dengan lembut, "Selamat datang bagimu, wahai Rasulullah." Setelah aku selesai memberikan penghormatan, aku segera mulai menenun rumahku pada pintu gua. Aku turun secara vertikal dari atas ke bawah pintu gua. Aku membuat benang sutra. Kemudian aku menguatkan dan mengukuhkannya pada tanah dengan zat asam yang dihasilkan dari kelenjarku. Setelah itu, aku naik memanjat dengan cepat ke pintu gua. Aku mulai turun, naik dan bergerak ke samping kiri dan kanan sambil menenun rumahku. Tenunan itu selesai dalam waktu 3 jam 6 menit 20 detik.
orang-orang kafir sampai di pintu gua. Pedang-pedang mereka yang berkilauan berdiri berhadapan dengan sutraku laba-laba. Salah seorang dari kaum musyrik itu berkata, kalau seseorang masuk ke sini, tentu tidak akan ada sarang laba-laba di pintunya. Aku tersenyum lebar di dalam sarangku. Abu Bakar berkata kepada Nabi sambil berbisik, kalau salah seorang di antara mereka melihat dari bawah kakinya, tentu ia akan melihat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak berbicara, hingga secara tiba-tiba tempat itu dipenuhi para malaikat dan dipenuhi dengan suara yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idh akhrajahul ladzina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baru saja selesai suara itu, tiba-tiba gua di sekelilingku dipenuhi para malaikat. Para malaikat berdiri di depan dan belakang rumahku. Aku bertanya kepada malaikat yang paling dekat kepadaku, apa yang terjadi? Kami datang atas perintah Allah untuk melindungi nabinya yang mulia. Jawabnya, bukankah aku ditugaskan untuk melindungi dan menjaganya? Tanyaku, mengapa kalian menghancurkan hatiku? Tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Ia adalah tamuku dan aku adalah pelayannya. Aku menangis karena sedih. Aku menangis. Setelah itu, aku merasa heran kenapa ternyata aku bisa menangis. Aku memandang kepada Rasulullah dan ingin mengadu kepadanya. Aku melihatnya sedang sibuk dengan salatnya. Di belakangnya ikut salat sahabatnya Abu Bakar. Aku bersujud bersama mereka ketika mereka berdua bersujud. Aku bersujud bersama mereka ketika mereka berdua bersujud. Aku bersujud bersama mereka ketika mereka berdua bersujud. Sejak itu, aku tidak bertemu lagi dengan Rasulullah. Tapi aku bahagia. Aku bahagia karena suatu saat nanti di surga aku akan bertemu dengan Rasulullah. Demikian kisahku. Mudah-mudahan bukan hanya aku, tapi kalian semua wahai manusia, nanti di surga bersama-sama bersama Rasulullah. Jika kalian semua ikut menjaga Rasulullah, jika kalian semua ikut menjaga agama Rasulullah,
Tapi jika kalian tidak menjaga Rasulullah, tidak menjaga agama Rasulullah, kalian tidak akan bersamaku di surga. Kalian tidak akan bersama Rasulullah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.